وشكر على توفيقه وامتنانه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Fawaid, masuk di bagian yang kedua, yaitu seputar Al-Quran dan tafsir. Pada bahasan yang pertama di bagian Quran dan tafsir ini, Imam di buku ini Fawaidul Fawaid mengangkat dan mengedepankan penjelasan dari ayat 30 pada surat Al-Furqan tentang makna ittikhadul Qur'ani mahjura, menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan atau diabaikan. Pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya Rabbku, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Artinya kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini bermakna, pertama, keluhan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada zat yang menciptakan alam semesta, zat yang menurunkan Al-Quran, zat yang menetapkan hukum, baik hukum kauni, alam, takdir, ataupun hukum syar'i. Zat yang menentukan hidayah dan kesesatan. Inilah sifat rububiyah. Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat rububiyah ini, mengeluh akan mengeluh bahwa umatnya sama. Jadi kita ulangi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat ini mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat rububiyah, yaitu zat yang mencipta, mengatur, berkuasa dalam menurunkan hukumnya, menetapkan hukum, baik hukum kauni maupun hukum syar'inya,
zat yang memberikan hidayah, menyesatkan, zat yang memberikan manfaat dan keburukan. Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keluhannya? Ada sebagian dari umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Tentu ini adalah keluhan yang luar biasa besarnya, keluhan yang datang dari Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul. Bukan sembarang keluhan, keluhan yang sangat tinggi nilainya. Yang kedua, berarti ini adalah ancaman bagi mereka-mereka yang memiliki sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Bagi mereka yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengeluh langsung kepada Allah akan adanya sekelompok umat yang memiliki sifat-sifat ini. Berarti ini adalah ancaman yang begitu berat, ancaman yang begitu besar. Nah, yang jadi bahasan menarik di ayat ini yang banyak dibahas oleh para ulama tafsir dan disajikan, disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu makna ittikhadul Qur'ani mahjura, yaitu makna dari menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan, Al-Quran diabaikan, Al-Quran ditinggalkan. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran ditinggal? Apa yang dimaksud dengan Al-Quran diabaikan? Banyak di masyarakat penceramah-penceramah mengatakan diabaikan Al-Quran, ditinggal Al-Quran adalah nggak dibaca. Nggak dibaca. Padahal di sisi lain banyak pula orang yang membaca Al-Quran. Bahkan banyak mereka yang hafal Al-Quran. Tetapi bahasa Imam Hasan Al-Basri, lam yura fi khuluqihi, tidak terlihat Al-Quran itu di dalam perilaku mereka. Jadi banyak, kata Imam Hasan Al-Basri, banyak orang yang mengatakan dirinya itu hafal Al-Quran, tetapi Al-Quran tak terlihat dalam perilaku mereka. Bahkan perilaku mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Padahal mereka membaca, menghafal perbuatan-perbuatan kemaksiatan terlihat pada diri mereka. Bahkan tak dikit dari mereka yang berada di dalam perbuatan syirik. Sehingga menjadikan Al-Quran yang dihafal itu sebagai bagian dari kemusyrikan yang dia lakukan. Dan juga banyak dari mereka pula yang melakukan perbuatan yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran. Bahkan oleh Rasulullah SAW pun tidak diajarkan itu semuanya. Lalu apa yang dimaksud dengan mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran? Ini adalah bahasan yang luar biasa, karena mereka yang meninggalkan semua itu diancam oleh Allah dengan ancaman yang begitu besar, sampai-sampai Rasulullah SAW pun mengeluh langsung kepada Allah akan keberadaan orang-orang yang seperti ini. Ya, kita lihat, tafadhal. Mati juga. Pengabaian terhadap Al-Quran. Ada beberapa perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap Al-Quran, yaitu 1. Tidak mendengarkan, mengimani, dan memperhatikan Al-Quran. 2. Tidak mengamalkan ketentuan halal haram di dalam Al-Quran meskipun ia sudah membaca dan mengimaninya. 3.
tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum baik dalam masalah yang terkait dengan pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Bahkan beriktikat bahwa Al-Quran dan dalil-dalil tekstualnya tidak menunjukkan kebenaran yang bisa diyakini 100%. 4. Tidak menghayati, memahami, dan mengetahui maksud pernyataan-pernyataan yang diungkapkan di dalam Al-Quran. 5. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi dari segala penyakit hati, malah mencari penyembuhan dari selainnya. Ya, jadi yang pertama ini adalah mereka yang mengabaikan Al-Quran, adalah mereka yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ini yang pertama. Dengerin Quran aja nggak mau. Ya, mendengarkan Al-Quran tidak mau. Mereka tentu lebih mendengarkan suara-suara setan, seruling-seruling setan, yaitu musik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di Ighathatul Lahfan, tidak akan berkumpul di hati mereka yang cinta musik dengan Al-Quran. Nggak akan berkumpul. Karena musik adalah seruling setan. Sedangkan Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka yang meninggalkan Al-Quran, dia dengerinnya saja nggak mau. Di handphonenya tak mau dengerin. Di mobilnya dia tak mau dengerin. Di rumahnya tak mau dia mendengarkan. Kalau ada orang memperdengarkan lantunan ayat-ayat Quran, orang-orang seperti ini akan berpaling. Pertama, dia akan menyibukkan diri dengan omongan-omongan. Dia akan menyibukkan diri dengan obrolan-obrolan yang menjadikan dia disibukkan dengan obrolan itu dari mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, dia akan mengucapkan kata-kata yang kotor. Ini disebutkan para ulama tafsir semua. Dia akan mengucapkan kata-kata kotor. Kalau zaman dulu, mereka akan mengatakan, ini hanya ungkapan orang-orang penyair saja. Ini hanya ucapan orang-orang tukang dukun saja. Tapi kalau sekarang, mungkin kata-kata itu tidak muncul lagi. Tapi akan muncul kata-kata kotor yang lain. Yaitu apa? So alim lu dengerin ngaji. So alim lu kayak orang kayak kiai aja, kayak ustadz aja. Mulai kapan lu? Ini ucapan kotor ini. Ketika ayat-ayat Al-Quran diperdengarkan. Yang ketiga ada model manusia yang nggak mau dengerin Quran dengan cara apa? Dia berpaling dari pendengaran itu. Dengan mengatakan, daripada nggak didengerin, matiin aja. Loh, coba logika berpikir dari mana? Harusnya Anda yang diem dengerin Quran, kok malah Qurannya yang dimatikan demi mendengarkan Anda? Kecuali ada obrolan yang urgen, silahkan obrolan yang memang itu urgen dan dibutuhkan. Tapi ini bukan obrolan yang dibutuhkan. Tapi matiin aja deh. Dengan bahasa-bahasa yang memang halus lah. Nah, ini tipe mereka yang dikatakan mengabaikan Al-Quran. Itu orang-orang yang tak mau mendengar. Otomatis orang yang tak mau mendengar, dia tak akan lahir dalam hatinya keimanan. Tak mau mendengar, berarti nggak mau mengimani dia. Tak mau mengimani, tidak akan lahir keimanan dalam jiwanya. Ini tipe mereka yang pertama. Wal'iyadzubillah. Artinya terlepas orang ini bisa ngaji atau nggak bisa ngaji, yang penting dengerin ngaji aja mau nggak gitu. Yang kedua, adamul amal bil Quran. Dia tidak mau mengamalkan Quran. Hukum-hukumnya
perintah-perintahnya, larangan-larangannya, mereka tidak mau berhenti di situ. Maksudnya mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka lebih cenderung kembali kepada pandangan pribadi, atau 2, perasaan pribadi, atau 3, kembali kepada kelompoknya, atau yang lainnya, atau malah tokoh-tokoh yang dia banggakan dari kalangan orang-orang kafir, atau siapapun yang tidak kembali kepada Al-Quran. Dia meninggalkan hukum-hukum Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Dengan berbagai macam alasan tentunya. Bahwa Al-Quran ini diturunkan hanya cocok dengan masa yang lalu dan sebagainya lah. Ini mereka yang ekstrimnya seperti itu. Yang ketiga, mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Tentu ini berkaitan dengan para pemimpin. Ya, para pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan Al-Quran. Berarti dia meninggalkan Al-Quran. Berhukum dengan Al-Quran tentu bukan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Bukan mengambil sebagian, yang lainnya dibuang. Berarti kan kayak selera makan. Yang cocok saya makan, yang nggak cocok ya saya nggak mau. Bukan begini. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan berhukum dengan Al-Quran ini baik berkaitan dengan pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Berarti semua yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan manusia ini. Tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah-kisah dan terdapat perumpamaan-perumpamaan. Nah, mereka-mereka yang meninggalkan Quran tidak mau mengambil pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran. Dan tidak mau mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Padahal kisah-kisah ini disajikan di dalam Al-Quran mengandung banyak sekali pelajaran di dalamnya. Perumpamaan yang dibuat adalah untuk menyajikan sesuatu yang abstrak agar tergambar seolah-olah itu sesuatu yang apa? Nyata. Tidak mau mengambil pelajaran. Benar-benar mereka mengabaikan semua ini. Yang kelima, ini hasil akhir ini tentunya. Ketika dengar aja nggak mau, mengamalkan tidak, berhukum dengan Al-Quran tidak, mengambil pelajaran dari kisah-kisah dan perumpamaan tidak. Berarti akhirnya apa? Al-Quran dibuang, artinya tidak dijadikan obat bagi dia atas penyakit hati. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau mereka berpenyakit hatinya, tekanan batin, stres, dan sebagainya, malah pergi kepada orang-orang yang sama-sama meninggalkan Quran juga. Ya, pergi ke orang-orang yang sama-sama meninggalkan Quran. Ya. Na'udzubillah. Dan akhirnya dikasih obat-obatan kimia yang hanya sekedar memberikan rasa tenang. Ketika tenangnya hilang, ya tambah jadi penyakit, stresnya. Dia lupa semua ini karena dia meninggalkan dia. Akhirnya dia lupa bahwa Al-Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan Allah turunkan Al-Quran ini obat. Obat apa? Ibnu Qayyim mengatakan di Ighathatul Lahfan, buku yang lain, obat dari penyakit bodoh, penyakit bahlul. Sifa'un li da'il jahl, obat dari penyakit kebodohan. Jadi kalau kita nggak paham, bodoh belajar. Makanya Imam Ahmad mengatakan niat orang belajar itu mengangkat kejahilan.
Dengan cara apa? Belajar Quran. Kemudian obat dari penyakit syahwat, hawa nafsu yang jelek. Obatnya Quran. Hasilnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hatinya tenang. Dan zikir yang paling tinggi nilainya adalah Al-Quran. Ini mengingat Allah yang paling besar adalah Quran. Karena ini kalamullah. Jadi ketika mereka meninggalkan ini semua, ya sudah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan lanka. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, Abdullah bin Abbas mengatakan, ini adalah Al-Quran. Berarti maknanya siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya ibarat daun kelor. Begitu mereka sendiri yang mengatakan. Ya, inilah tipe manusia yang disebut sebagai mereka yang meninggalkan Al-Quran. Artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah orang yang innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang membaca Al-Quran. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka adalah orang-orang yang yarjuna tijaratan lan tabur. Bisnis yang tidak akan rugi selama-lamanya. Yaitu membaca. Membaca itu apa? Membaca itu adalah mempelajari dan mengamalkan. Karena kata yatlu, tala, yatlu itu adalah orang yang mengikuti dari belakang. Muhammadun yatlu amiran. Muhammad mengikuti dari belakang Amir. Jalan dari belakang dia. Itu makna talayatlu, tilawah. Jadi sesungguhnya mereka yang tilawah dengan Al-Quran berarti mereka yang apa? Mengikuti dari belakang. Artinya apa? Tilawatan lafziyah wa tilawatan maknawiyah. Ngikuti dari belakang lafaz redaksinya, ngikuti dari belakang amalnya. Ini tilawah namanya. Jadi mengamalkan. Ketika dia mengamalkan, berarti dia berhukum. Lalu berarti dia menambah iman. Berarti Al-Quran diambil pelajarannya dari semuanya. Berarti apa? Al-Quran saat itu dijadikan apa? Syifa bagi dia. Nah, kita lanjutkan. Demikian pula ada beberapa kegundahan dan kesangsian di dalam hati yang termasuk kategori keraguan Semua terhadap perbuatan Al-Quran. itu di atasnya. Oke. Semua perbuatan itu termasuk ke dalam kategori mengabaikan Al-Quran yang disebutkan Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30 di atas. Meskipun kadar atau tingkat pengabaiannya berbeda-beda antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula ada beberapa kegundahan dan kesangsian di dalam hati yang termasuk kategori keraguan terhadap Al-Quran, yaitu Maksudnya ini adalah kalau yang tadi itu kelompok mereka yang meninggalkan Al-Quran. Mereka meninggalkan sudah Al-Quran. Tentu meninggalkannya kan bervariasi sesuai dengan tingkatannya. Nah, yang ingin disajikan di sini adalah mereka yang ragu-ragu dengan Quran. Mereka yang ragu-ragu dengan Al-Quran. Dan ragu-ragu itu muncul karena fasadun fil ilmi. Karena kerusakan pada ilmunya. Ini yang disebut dengan istilah syubhat. Syubhat itu apa? Rusak ilmunya. Salah belajar. Salah sumber belajar. Sehingga apa yang tertanam di dalam memorinya dia, ilmu yang dia ilmu yang dia terima, akhirnya pun menjadi ilmu yang apa? Salah. Paham tidak? Paham. Contoh ya. Dia pengen belajar masakan Padang.
Tapi salah orang. Ternyata restoran Padang yang dia lihat itu punya orang Jawa. Terus dia belajar masakan Padang, akhirnya ternyata sama orang Jawa. Berarti ilmu yang dia peroleh, ilmunya benar apa rusak? Rusak. Oke, paham? Ketika dia disodori dengan masakan Padang yang asli, yang terjadi apa? Diragukan sama dia. Ini nggak bener nih kayaknya nih. Yang salah siapa? Ini namanya fasadun fil ilm. Banyak syubhat itu apa? Fasadun fil ilmi. Ilmu ini rusak. Ya, kalau syahwat, maksiat. Ya, maksiat dia. Nah, ragu-ragu ini muncul dari mana? Hah? Ilmunya rusak, jemaah. Meragukan ini, meragukan apa? Ya karena ente nggak tahu gitu loh. Karena nggak paham, nggak meragukan. Ya, fadhal. 1. Keraguan tentang diturunkannya Al-Quran dan keberadaannya sebagai kebenaran yang bersumber dari sisi Allah. 2. Jadi ada dua hal yang perlu kita tahu. Pertama adalah sumber. Yang kedua adalah kandungan. Oke. Contoh, si fulan bawa berita ke saya. Ustaz, ini. Kata siapa? Ya kan? Berarti apa yang diragukan? Sumbernya kan? Artinya benar enggak omongan ini dari dia? Kontennya sakit. Memang sakit apa? Berarti yang diragukan apanya? Kontennya, kandungan. Paham? Nah, ini makna dari dzalikal kitabu la raiba fi. Dari sisi apanya? Sumbernya dan konten kandungannya. Artinya bahwa sisi sumber, bahwa Al-Quran ini memang sumbernya dari siapa? Dari Allah. Ini dari Allah sudah. Berarti isinya, yaitu berkaitan dengan halal, haram, perintah, dan larangan, itu juga memberikan makna apa? Yakin. Ini memiliki makna yakin. Ini dua hal yang tidak bisa dipisah. Ada istilahnya dalam ilmu usul fikih, saya nggak mau sebutin, nanti bingung Anda. Sumber sama apa? Kandungan. Nah, ketika orang meragukan di sini, keraguan tentang diturunkan Al-Quran dan keberadaannya sebagai kebenaran yang bersumber dari sisi Allah. Apa iya Al-Quran ini dari Allah? Dia meragukan validitas sumbernya. Lalu ketika dia meragukan validitasnya, otomatis dia meragukan apanya? Bukannya. Orang kayak gini rusak ilmunya jemaah. Sakit ini. Paham? Ini termasuk mereka yang mahjur, yang meninggalkan Quran dia. Karena ragu-ragunya dia ini. Yang kedua. 2. Keraguan tentang siapakah yang mengatakan kalimat-kalimat Al-Quran. Apakah Al-Quran itu memang firman Allah atau itu ia hanyalah salah satu makhluk Allah yang diilhamkan kepada seorang makhluk untuk mengatakannya. Nah ini juga sama. Ini Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai minal jinnati wan nas. Ini siapa yang bikin? Bahasanya mereka gitu. Kalimat-kalimat ini dari mana datangnya?
Dia meragukan. Dia tidak meyakini bahwa kalimat-kalimat, kata-kata yang tersusun menjadi kalimat, kemudian ia menjadi ayat, kemudian dia menjadi surat, kemudian dia menjadi Al-Quran, ini dari siapa? Dia meragukan bahwa ini semua adalah ucapan Allah. Dia meragukan ini ucapan Allah. Atau bahkan mereka akhirnya ragu, tidak mempercayai, sehingga muncullah sebuah hasil bahwa ini adalah ini adalah makhluk, bikinan manusia juga, makhluk ini. Loh, kalau ini makhluk terus siapa? Simpang siurlah mereka, namanya hasil pikiran manusia, beda-beda lagi akhirnya mereka ngomong. Oh, ini Rasulullah SAW yang bikin. Yang satu lagi, oh bukan, ini Jibril. Satu lagi bilang, oh ini. Loh kok bisa? Iya. Dan akhirnya larilah kepada masalah akidah. Karena Allah tidak punya sifat bicara. Dan sebagainya. Dan terus tambah ngelantur. Mulai dia berselancar dengan apa yang dianggap hebat oleh dirinya sendiri. Karena dia meragukan. Padahal kalau dia mengatakan, ini kalimat-kalimat yang ada di dalam Quran ini apa? Ucapan Allah. Selesai, titik. Dia tidak akan pusing, nggak akan ruwet, nggak akan tergelincir ke sana kemari. Ini ucapan Allah, selesai. Paham? Yang ketiga, keraguan perihal memadai atau tidaknya Al-Quran dalam menjawab persoalan umat manusia. Sehingga di samping merujuknya, mereka juga merasa masih membutuhkan logika dan analogi, opini, atau kebijakan. Na'udzubillah. Ini yang banyak sudah mulai sekarang. Sekarang lebih banyak lagi. Di zaman itu aja sudah ada, apalagi sekarang. Apa iya Al-Quran ini mampu menjawab kebutuhan zaman sekarang? Nah, apa iya Al-Quran ini menjawab apa yang ada di zaman sekarang? Dia meragukan itu. Artinya mereka tidak mempercayai bahwa Al-Quran ini mampu menjawab apa yang ada di dalam zaman sekarang. Sehingga mereka akan mengucapkan komentar-komentar bahwa, loh, itu masalah riba, tatanan riba umpama. Riba itu yang terjadi adalah riba yang ada di zaman sekarang. Karena terjadi perbedaan yang signifikan antara yang dulu dengan sekarang. Sehingga yang ini adalah halal. Mereka mengatakan Al-Quran tidak bisa menjawab kebutuhan. Jilbab. Bukankah Al-Quran mengatakan, katakan kepada istri-istrimu dan perempuan-perempuan. Berarti perempuan ini siapa? Yang perempuan di zamannya, bukan di zaman kita. Mulai dia menggunakan logika analognya dia di sana. Dan berbagai macam hal. Seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa logika mereka lebih canggih dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran bicara ini, dia akan mengatakan ini tak masuk akal. Seperti ungkapan seorang ustadz yang lagi naik daun ketika mengomentari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kan Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy. Dengan lantangnya dia mengatakan bahwa ini kalau Allah itu istawa artinya tinggi di atas arsy, ini nggak masuk di akal. Ini tidak masuk di akal. Terus gimana? Berarti istawa ini harus kita sesuaikan dengan logika berpikir kita. Jadi Al-Quran sudah tidak bisa menjawab kebutuhan orang, tidak bisa
menjawab lagi pola berpikir orang di zaman sekarang. Sehingga dia mengatakan ini tak masuk akal. Sehingga Al-Quran harus kita sesuaikan dengan pola berpikir dia. Kurang ajar amat nih orang. Gitu kan? Kurang ajar amat. Ini pola berpikir orang yang terlalu tekstual lah, apalah dengan bahasa-bahasa dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seolah-olah dia mengatakan logika berpikir, pikiran dia lebih canggih, lebih tinggi daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Lupa dia, ya memang dia lupa. Dan memang dia mengingkarinya. Bahwa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Mendahului Al-Quran dalam membaca aja nggak boleh. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina. Kalau Allah sudah menentukan aturan bacanya, maka maknanya pun Allah yang tanggung. Kemudian yang menciptakan akal dia siapa? Dialah zat yang berbicara di sini. Yang menciptakan dirinya siapa? Lupa bahwa yang menciptakan dirinya adalah zat yang bicara di sini. Inilah manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, keraguan mengenai makna yang dimaksudkan oleh kata atau kalimat di dalam Al-Quran. Apakah makna yang diinginkan darinya adalah makna hakikat yang sebenarnya, ataukah takwilnya, yaitu dengan memahaminya bukan dengan makna hakikatnya, tetapi dengan penakwilannya yang terkesan dipaksakan dan mengakibatkan munculnya beragam makna alternatif. Ini buah dari yang mana? Yang 4 ini buah dari yang ketiga kan? Ya, dari ketika dia mengatakan bahwa Quran tidak bisa menjawab kebutuhan, kemampuan orang sekarang, maka lahirlah yang keempat. Kan? Jadi kalau ada ayat Quran, penggalan ayat Quran, dia akan berusaha untuk memalingkan ayat Quran ini yang disesuaikan dengan apa yang menurut dia itu sesuai. Inna lillahi wa raji'un. Itu tadi dia merasa logika berpikirnya lebih tinggi, Al-Quran sudah tidak bisa menjawab kebutuhan dia. Ya. Akhirnya memalingkan kemana-kemana dia. Saya kasih contoh, kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, contoh seperti yang tadi, pertama tadi, memalingkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dia palingkan itu semua. Karena dengan dalih bahwa ini tidak sejalan dengan pola berpikirnya mereka. Akhirnya dibuanglah sifat-sifat Allah itu. Contoh lain yang saya mendengarkan sendiri, dan saya tidak mengikuti penyelewengan itu, buang-buang waktu bagi saya. Sempat saya mendengarkan ceramahnya si Fulan ketika dia menafsirkan ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah, hidayah. As-sirat di sini maknanya bukan jalan, tapi di sini maknanya adalah solusi. Al-mustaqim berarti solusi yang benar. Sehingga maknanya berilah kami hidayah untuk memahami sebuah solusi yang benar. Ini saya nggak paham ini. Perasaan anak baru belajar bahasa Arab aja juga tahu kalau sirat itu artinya jalan. Ini belajar bahasa Arabnya lulus apa enggak dia ini? Katanya dapat gelar doktor honoris. Tapi kok nggak paham makna sirat gitu loh. Dan tak paham memaknai mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Benar-benar dibuang-buang makna Al-Quran. Jelas-jelas sirat ini artinya adalah, ini orang belajar bahasa Arab pemula aja tahu kalau sirat ini artinya jalan. Mustaqim juga orang tahu, belajar pemula bahasa Arab bahwa mustaqim itu artinya lurus. Lurus itu apa? Ya lurus, nggak bengkok-bengkok. Kok bisa dia memaknai itu? Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama bahwa ragu-ragu itu menunjukkan bahwa apa? Ilmunya rusak, jemaah. Ilmunya rusak. Kalau orang ilmunya rusak, ya berarti dia meninggalkan Quran. Kalau dia meninggalkan Quran, ya berarti dia akan meninggalkan sunnah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan tinggalkan. Kalaupun dia mengambil, dia akan mengambil karena kebutuhan. Yang dijelaskan nomor 5. Dia ambil cocok, benar ini. Dia ambil bukan karena ini benar, tapi karena kebenarannya ini cocok dengan hajatnya saya. Ya kan? Dia ngambil bukan karena ini hak, tapi ngambil karena ini cocok sama saya. Ya sudah, jujur saya ada cok kali cok. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Nah, apa yang lahir dari sini? Ya, inilah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. 5. Keraguan mengenai makna hakikat tersebut. Maksudnya, meskipun makna hakikat ini merupakan makna yang dikehendaki, tapi apakah ia dikehendaki dengan sejatinya? Ataukah ia dikehendaki karena adanya suatu maslahat? Terus? 5. Keraguan tersebut merupakan keraguan terhadap Al-Quran, yang pasti disadari dan dirasakan di dalam hati orang-orang yang dihinggapinya. Nah, dihinggapi. Berarti sakit. Terus? Sungguh, semua orang yang suka berbuat bid'ah dalam urusan agama, di dalam hatinya pasti Anda temukan keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menentang perbuatan bid'ahnya. Demikian pula dengan seseorang yang suka berbuat jahat.
Di dalam hatinya pasti Anda temukan keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menghalangi kejahatan yang diinginkannya. Renungkanlah uraian di atas, kemudian terimalah kesimpulan apapun yang Anda dapatkan. Allahu Akbar. Berarti bid'ah itu sebabnya karena apa? Rusak ilmu nih. Ya kan? Dia rusak ilmu ini apa? Syubhat. Syubhat ini apa? Meninggalkan Al-Quran dan petunjuk Rasul. Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Saya dikaruniakan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Quran. Yang semisal dengan Quran apa? Sunnah, hadis. Kalau seseorang meninggalkan Quran berarti dia meninggalkan sunnah. Maka lahirnya apa? Ya udah bid'ah. Kejahatan-kejahatan intelektual. Auzubillah. Renungkanlah. Terus bagaimana solusinya? Al-Quran syifa, obat. Obat dari penyakit syubhat. Obat dari penyakit syahwat. Sehingga Al-Quran akan menjadi roh. Memberikan kehidupan, hidup dia akhirnya. Lalu Al-Quran akan menjadi cahaya buat diri. Disitulah akan lahir Al-Furqan. Dia akan mampu membedakan mana madu, mana gula Jawa. Dia akan membedakan di situ jamaah. Mana keju dan mana singkong. Dia akan jalan. Kan? Mana cabai, mana pewarna. Dia akan tahu. Dia akan berjalan di atas. Inilah namanya sirat mustaqim. Yantafi' bil Quran. Dia akan mengambil manfaat dengan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan apa? Tanya jawab. Lanjutkan satu halaman ini. Bagian yang kedua yaitu kandungan dari surat Al-Fatihah. Rahasia dan kandungan surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah 1:7. A. Kemampuan berpikir dan kemampuan beramal. Manusia mempunyai dua kemampuan dalam dirinya, kemampuan berpikir dan kemampuan beramal. Dan kebahagiaan seseorang manusia hanya dapat diraih secara utuh dengan kemampuan berpikir yang sempurna dan kemampuan beramal yang juga sempurna. Kesempurnaan kemampuan berpikir hanya dapat diperoleh dengan 1. Mengetahui penciptanya, 2. Mengetahui nama dan sifatnya, 3. Mengetahui jalan menuju kepadanya, 4. Mengetahui bagaimana rintangan-rintangan yang ada di jalan tersebut, serta 5. Mengetahui diri dan aibnya sendiri. Paham, jemaah? Paham? Manusia memiliki dua kekuatan, kemampuan. Dia memiliki dua kekuatan. Manusia yang mana? Manusia yang beruntung, manusia yang sukses, manusia yang hebat, memiliki dua kekuatan. Quwwah ilmiah, kemampuan intelektual, kemampuan ilmu, kemampuan berpikir. Yang kedua, quwwatul amal, kemampuan untuk beramal. Yang dimaksud dengan yang pertama adalah sisi ilmu. Kemampuan berpikir, kemampuan intelektual adalah apa? Memahami ilmu, belajar. Kalau dunia sekolah namanya kognitif. Ilmu. Paham? Berarti kalau seseorang tak mau berilmu, tak mau belajar, berarti dia tidak punya
kekuatan. Jadilah orang lemah, jahil. Nah, quwwatul amal, ini sisi yang kedua. Yaitu apa? Mengamalkan apa yang dia pelajari. Kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, dia sama lemah juga. Karena manusia tidak akan berjalan dengan satu sisi. Nah, manusia pasti akan berjalan dengan dua sisi semuanya. Tangan tidak akan bertepuk dengan satu, dia akan bertepuk dengan dua. Ini kuat amal, mengamalkan apa yang dikerjakan. Yaitu sikap, perilaku. Ya, sikap dan perilakunya. Ilmu tanpa sikap dan perilaku, kalhimari yahmilu asfara, seperti keledai yang ngangkut kitab di punggungnya. Kata Allah di surat Al-Jumu'ah. Kalhimari yahmilu asfara. Hafal Quran banyak tapi nggak diamalin. Ya begitulah. Ilmu tanpa amal. Ilmu tanpa amal, Allah sebut di Al-Fatihah, adalah manusia yang dimurkai sama Allah. Punya kekuatan amal tanpa ilmu, orang yang dolin, tersesat. Jadi yang kuat yang mana? Dua-duanya. Punya kekuatan ilmu, belajar, dan diamalkan. Lalu sisi ilmu yang dipelajari apa? Sehingga melahirkan sisi kekuatan pada dirinya. Berarti yang dipelajari adalah tauhid. Mengenal Allah. Mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Berarti orang yang tidak mengimani sifat-sifat Allah, berarti dia orang yang jahil, nggak kenal. Kemudian, bagaimana caranya saya bertemu dengan Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu sama Allah, nah, apa caranya? Disebutkan, itu apa? Pahami halal haramnya, pahami perintah dan larangannya. Oh, ini perintah, ini jalannya. Larangan itu adalah rintangan-rintangan yang bisa menghalangi seseorang untuk bertemu dengan Allah. Jangan coba-coba Anda sentuh itu larangan-larangan. Kemudian mengetahui diri dan aibnya sendiri, sadar bahwa dia adalah manusia yang lemah, tanpa karunia Allah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sehingga lahirnya manusia yang berusaha untuk menuju itu dengan penuh istiqamah, taubat. Inilah ilmu. Berarti kalau diurai ilmu apa ini? Belajar akidah, tauhid. Kemudian belajar hukum halal haram. Disitulah akan lahir seorang jiwa yang bersih. Ini ilmu ini namanya. Ini kekuatan ilmu. Ya, fadal. Melalui 5 macam pengetahuan itulah kemampuan berpikir seseorang menjadi sempurna. Orang yang paling mengetahui dan memahami kelima ma'rifat ini berhak dinobatkan sebagai orang yang paling alim atau paling luas pengetahuannya. Lihat, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Subhanallah ya. Inilah orang yang paling alim. Inilah orang yang paling kuat. Jadi kalau orang nggak paham ini semua, walaupun strata pendidikan akademik dia itu sudah profesor tapi tak paham ini, berarti dia bukan orang alim, orang jahil. Alim lawannya jahil. Terus Sedangkan kesempurnaan kemampuan beramal hanya dapat diraih dengan menjaga dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, benar, baik, dan berkesinambungan. Begitu pula dengan mensyukuri anugerahnya dan senantiasa merasa kurang dalam mempersembahkan ibadah dan pengabdian kepadanya. Bahkan merasa malu untuk menghadapnya dengan mempersembahkan ibadah dan pengabdiannya itu sebab keduanya masih belum memadai. jadi tergabung di dalam amal di sini
keikhlasan, ibadah, dan kesucian jiwanya dia. Kesucian jiwa itu apa? Tidak ada di dalam jiwanya itu, apa itu? Al-kibr, sombong, i'jab binafs, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Tidak ada. Dan tidak akan ada hasad kedengkian dia dengan orang lain. Ikhlas membuang pada dirinya adalah hirs, obsesi terhadap dunia. Di hatinya dia bersih. Dia akan sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya cuma hamba Allah. Bilang saja, saya ini hamba dan utusan Allah. Ini Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat. Mereka menangis, takut masuk neraka. Padahal mereka dijamin surga. Mereka berdoa dengan menangis. Mereka mempelajari Quran dengan menangis. Mereka teringat Rasulullah SAW dengan tangisan. Padahal mereka dijamin surga. Inilah kebersihan hati mereka. Inilah kekuatan amal. Inilah yang disebut dengan al-ilm wal amal. Inilah yang di surat Al-Asr. Innal insana lafi. Siapa yang sukses? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawasaw bil haq. Dia akan nasihatin orang aja. Dan dia sabar untuk mencapai itu. Inilah manusia yang hebat. Walaupun strata sosial pendidikan dia rendah, strata sosialnya rendah, ekonominya rendah, tak punya keturunan. Tapi ketika dia memiliki ini, dialah manusia yang kuat dan hebat. Dan dialah orang yang alim yang sebetulnya. Terus? Seorang hamba hendaknya menyadari bahwa tidak ada jalan lain untuk menyempurnakan kedua kemampuan di atas kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan mengandalkan kecerdasan kita. Nggak akan mampu. Dan kita tidak akan mampu beramal karena merasa kekuatan fisik kita. Tidak. Ilmu itu diperoleh dengan pertolongan karunia dari Allah. Begitu pula seseorang dimudahkan untuk beramal. Itu juga karunia pertolongan dari Allah. Sebagaimana hati yang suci, bersih, juga Allah yang membersihkan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, karuniakan dalam jiwaku ini ketakwaan, iman dan amal saleh. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ini. Karena engkau yang memberikan pertolongan dan engkau yang bisa mensucikan jiwa ini. Jadi inilah mereka yang mulia. Tak pernah merasa bahwa dirinya lah yang hebat. Tidak. Semua ini terjadi karena karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kesadaran itu, ia akan sangat membutuhkan petunjuk menuju jalan yang lurus, yakni jalan yang ditunjukkan kepada para wali dan orang-orang terdekatnya di samping itu. Yakni jalan yang ditunjukkan kepada para wali dan orang-orang terdekatnya. Di samping itu, dia juga akan sangat membutuhkan bimbingannya agar tidak menyimpang dari jalan tersebut. Baik penyimpangan itu disebabkan oleh rusaknya kemampuan berpikir sehingga ia terjerumus ke dalam kesesatan, ataupun disebabkan oleh rusaknya kemampuan beramal yang mengakibatkan dirinya layak mendapat kemurkaan dari Allah. Jadi Ibnu Qayyim ini ingin menjelaskan makna dari ayat yang mana? Apa? Barakallahu fiik. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sirat mustaqim, hidayah menuju jalan yang lurus itu apa? Ilmu dan amal. Disitulah hidayah
yang melahirkan kekuatan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang menjadikan jiwa dia semakin kuat. Apa itu? Ternyata inilah jalan kenikmatan itu. Dan inilah jalan orang-orang yang mulia yang sebelumnya. Ghairil maghdub. Inilah orang-orang yang rusak ilmunya. Yaitu mereka yang tak ada amal. Waladhdallin. Inilah orang-orang yang rusak amalnya. Karena tanpa ilmu. Berarti hidayah, kemuliaan, kekuatan itu ada pada al-ilm wal amal. Itulah jalan orang-orang yang sudah mulia dan sukses sebelumnya. Ilmu apa? Ya itu tadi 5 poin tadi. Siapa yang menciptakan kita? Mengenal Allah dengan nama-namanya. Mengenal perintahnya yang itu adalah jalan menuju surga. Mengenal larang-larangannya karena itu adalah rintangan, maka lahirlah orang-orang yang berjiwa mulia. Sadar siapa dirinya. Dia adalah sosok yang senantiasa berdoa setiap hari 17 kali minta hidayah. Ihdina. Ya Allah kasih saya hidayah. Berapa kali? 17 kali. Minimal. Dia minta hidayah. Berarti apa? Berarti dia hamba yang dhaif, lemah. Kalau kita tanpa ihdina, berarti kita berada dalam kesesatan. Butuh hidayah terus. Nah, manusia yang hebat. Wallahu alam bishawab. Inilah kandungan dari bagian separuh dari surat Al-Fatihah. Berikutnya kayaknya yang di B ini menjelaskan bagian yang di depannya. Jadi secara nggak langsung untuk mendapatkan hidayah Allah itu dari mana? Ya, ilmu wal amal. Kemudian merasa sadar bahwa saya butuh hidayah dengan Allah, dari Allah. Nah, disitulah jemaah lahirlah orang yang nggak akan sombong, ujub, hasad, karena ini penyakit yang paling berbahaya dan akan melahirkan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Allah. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Dan saya rasa cara belajar dibaca begini lebih mudah kita paham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya Ustaz gini. Bagaimana cara memuliakan keturunan Nabi? Saya punya teman Saudi, dia bin Hasan sampai ke Syarif, seorang Syarif sampai ke Fatimah radhiyallahu anha. Tapi dia tidak suka dipuji-puji. Saya anak muda seperti saya, tidak suka dipuji-puji, bahkan kalau kita melakukan sesuatu sama dia, dia tidak suka, dan dia menyampaikan bahwa kita semua adalah keluarga Nabi. Dan dia selalu mengutip perkataan dari Syekh bin Baz gitu. Nah, tapi yang menjadi heran saya, pekerjaannya di Saudi itu jualan kartu SIM card STC gitu. Nah, bagaimana cara memuliakan Nabi mereka? Tapi dia dia tidak begitu suka dimuliakan gitu. Dia bilang kita semua sama. Yang satu, kedua, apakah kerajaan Saudi memang saya lihat beda perlakuannya di Saudi terhadap keluarga Nabi, keturunan Nabi, dan beliau itu ternyata ada semacam silsilah lah ya. Mereka kan betul-betul dijaga gitu. Dia seorang syarif. Itu Ustaz dari saya, bagaimana cara memuliakan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Allah berfirman, Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan seterusnya.
Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Yaitu apa? Dalam memuji dan menyanjung Isa, dalam menyanjung Uzair. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan kalian berkomentar tentang Allah kecuali kebenaran. Jangan ngaranglah dalam agama. Berarti di sini ada dua sisi. Ada pujian dan ada beramal. Nah, penyakit mereka ini ahlul kitab adalah ghulu, berlebihan dalam memuji. Sehingga mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dan Uzair pun akhirnya dikatakan sebagai anak Tuhan. Sehingga Yahudi dan Nasrani perang sepanjang sejarah. Hitler pun akhirnya membantai lawannya, kan gitu ya. Dan seterusnya. Biangnya adalah apa? Memuji dalam berlebihan. Rasulullah SAW juga tidak mau dipuji berlebihan. La tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian memuji saya berlebihan seperti Isa putra Maryam itu dipuji secara berlebihan. Innama ana abdun, saya hanya hamba Allah. Ucapkanlah saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nah, ahlul bait, kalau mereka memang adalah ahlul bait yang benar, ya, saya mengatakan, saya menggarisbawahi, kalau memang itu benar ahlul bait, ya, dan membahas masalah itu juga nggak ada manfaatnya, ya kan, buat apa? Ya, urusan dialah sama Allah, capek-capekin aja gitu kan ya. Ini menurut saya ya, mungkin ada orang lain yang punya pandangan yang lain, ya silahkan. Yang jelas, kalau memang itu adalah klaim bahwa dia adalah ahlul bait, ya memang kedudukan dia berbeda dengan orang yang lain. Perbedaannya apa? Apakah mereka harus disanjung melebihi orang beriman yang lain? Jawabannya juga tidak. Mencintai mereka, oh iya kita mencintai mereka. Melebihi dari orang beriman yang lain, oh iya karena mereka ahlul bait, iya. Tapi bagaimana kita mencintai mereka melebihi kita mencintai orang lain? Apakah harus berlebihan juga? Tidak. Ya kan? Rasulullah SAW hanya memberikan batasan, cintailah mereka. Oh iya, wajib kita mencintai. Dan di antara mereka yang mengklaim adalah ahlul bait, harusnya mereka tidak akan mau menerima sedekah. Kalau memang mereka ini ahlul bait, nggak boleh terima sedekah, nggak boleh terima zakat. Ya, boleh sama sekali ya. Tapi kalau fenomena yang terjadi adalah minta disanjung, akan minta terang-terangan, kami adalah, dan seterusnya. Siapa yang membenci kita adalah nggak dapat syafaat Nabi. Waduh. Ya kalau minta ya udah kelihatan. Kemudian menyuruh orang untuk menyanjung melebihi dia. Ridho dengan sanjungan-sanjungan yang berlebih-lebihan. Akhirnya muncullah fenomena-fenomena wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan bicara tentang Islam kecuali dengan benar. Akhirnya muncullah komen-komen, komentar-komentar yang sifatnya akhirnya halusinasi saja. Yang nggak masuk di akal. Bulan ini wali Allah, udah muncul ya cerita-cerita yang jerapah naik becak kelihatan apa. Itu, ya kan? Jerapah naik becak kelihatan apanya. Iya, akhirnya cerita jamaah. Saya kemarin kelihatan jerapah jamaah. Warnanya putih banget. Ya tidak ada jerapah warna putih. Putih keemasan, utama putih keemasan, gimana ceritanya? Tapi orang yang memang rusak ilmunya, ya mempercayailah cerita-cerita jerapah warna keemasan berwarna perak itu segala cerita. Terus menggunakan naik kuda, jerapah naik kuda lah, rubuh kudanya. Waduh, terus jerapahnya bisa naik ke langit dan sebagainya, ya kan? Salaman sama malaikat Jibril segala macam sudah.
Ini fala haula wala quwata illa billah. Kita harus sadar, saudara-saudara kita ini sadar. Obatnya hanya satu, tak ada obat yang lain. Obatnya adalah ilmu sahih. Ini Quran, ini obatnya. Ayo belajar Quran. Ya, makanya diperangi orang-orang yang belajar Quran beneran, belajar hadis beneran, belajar dari para sahabat beneran, diperangi sama dia. Kenapa? Ini mengganggu eksistensi kita. Ya. Memang ini obatnya. Quran syifa. Syifa lima fis sudur. Obat dari apa yang ada di dada. Yang di dada kita apa? Hati. Berarti Al-Quran obat hati. Lah kalau seperti ini, yang sakit apanya? Hatinya. Tidak perlu kita memperkarakan benar atau tidak. Tapi cukuplah kerusakan ini terhadap agama ini sebagai bukti. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita dan memberikan keselamatan buat kita dan meneguhkan iman kita semua untuk tetap berada di atas Islam yang benar. Ya, itu jawaban saya. Kemudian pertanyaan di sini, mohon saran Ustadz, suami saya diminta keponakannya untuk menjadi saksi pernikahannya. Pernikahan yang tidak syar'i. Saya nggak paham apa yang dimaksud dengan pernikahan tidak syar'i, kemudian menjadi saksi pernikahan nggak syar'i. Apa yang dimaksud? Saya nggak paham. Daripada silahkan Anda bertanya kembali. Kemudian bagaimana cara menasihati orang tua yang sudah tidak mau baca Quran, malah sering mendengarkan musik. Anak sering menasihati, tapi malah anak yang dimarahi. Apakah dengan anak membiarkan saja akan menjadikan anak berdosa? Bagaimana cara menasihati orang tua anak? Ya, nasihat itu terus menerus. Nasihat tidak bisa sekali. Ya. Nabi Nuh nasihatin kaumnya berapa tahun? Rasulullah SAW, ini Rasul yang pertama. Rasulullah SAW nasihatin umatnya sampai kapan? Sampai menjelang sakratul maut. Dan bahkan di waktu sakratul maut. Di saat di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan itulah sakratul maut Rasulullah SAW. Tetap masih nasihatin umatnya. As-salata wa ma malakat aimanukum. Perhatiin sholat ya. Perhatiin sholat ya. Perhatiin sholat. Masih terus menasihati umatnya. Jadi terus nasihat itu terus. Dan juga Anda bisa memperdengarkan Al-Quran. Sedangkan beliau lagi duduk umpama di tengah rumah. Setelin ngaji Quran dengan suara yang keras. Di rumah Anda. Dengan suara yang indah. Itu bagian usaha kita. Semoga dengan dengerin ngaji hati dia semakin tenang, tentram. Dia merasa berbeda antara dengerin ngaji dengan dengerin suaranya setan. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, jazakallah khair penjelasannya. Semoga Ustadz termasuk orang yang Allah golongkan termasuk ke dalam golongan orang yang kuat. Amin, Allahumma amin. Ustadz, Afwan izin bertanya. Mungkin pertanyaan sederhana, tapi saya jadi terfikirkan ini agak menakutkan. Seandainya ketika kita menonton televisi, Ustadz, anggaplah cara memasak. Kemudian iklan, kita pindah channel ke yang lain. Tepat pada saat pindah channel itu, masuk ke dalam channel yang sedang berdakwah. Saat itu, tepat juga beliau akan membacakan Quran. Nah, tapi karena pada saat itu kita hanya mengalihkan channel untuk menunggu iklan tentang sebelumnya, lalu kita segera beralih kepada channel yang sebelumnya itu acara memasak. Nah, apakah itu termasuk ke dalam kita mengabaikan atau berpaling dari ayat Quran? Enggak lah, enggak sesimpel begitu. Tidak sama sekali. Jadi ini adalah maksudnya orang-orang yang memang tidak mau dengerin Quran. Hidupnya dia nggak mau. Kalau dengerin Quran itu gerah gitu ya.
merasa nggak nyaman sekali dia kalau dengerin Al-Quran. Dia akan lebih nyaman, enjoy dengerin musik ini. Bahkan kalau dia dengerin musik, dia akan goyang kepalanya. Kemudian dia akan goyang tangannya. Bahkan semua itu pun akan bisa bergoyang. Bisa jadi dia akan menangis dia untuk dengerin musik itu. Histeris dia nangisnya. Luar biasa dia. Tapi ketika dia mendengarkan Al-Quran, dia tak mau. Sudah nggak mau dia. Matiin deh, matiin. Itu tadi bahasanya. So alim lo. Dan sebagainya. Atau menyibukkan diri. Jadi Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lain mengatakan, sebab turunnya ayat ini, itu karena Rasulullah SAW ngeluh, orang-orang musyrik ini, kalau dibacain Quran, dia sibuk sendiri dengan obrolan. Jadi Quran dibacain, dia sibuk dengan ngomong sendiri di antara mereka untuk mengalihkan itu dan untuk menyibukkan diri dengan ini. Persis sudah, ini fenomena sampai sekarang. Quran diperdengarkan, dia sibuk dengan obrolan sendiri. Dan bahkan dia menyibukkan diri. Nanti ujung-ujungnya apa? Matiin. Allahu Akbar. Ada lagi? Mungkin ibu-ibu ada yang mau nanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapati seorang ibu ketika selesai sholat berjamaah, kemudian beliau melihat imam itu berbalik arah untuk melakukan zikir. Nah, si ibu ini langsung mengkritik habis, mengatakan, salaf ini jangan aneh-aneh. Kenapa sih? Kan kalau sholat itu selesai zikir itu harus menghadap kiblat, tapi kenapa mesti berbalik arah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barangkali ada hal yang... Nah, inilah yang namanya kejahilan. Iya. Nah, inilah namanya fasad, kerusakan ilmu itu. Ya. Terus menjawab orang seperti ini apa? Meneng wae. Sediem. Ya. Bukan waktunya Anda untuk menjelaskan dengan mengatakan, Ibu, Anda pun jelaskan dengan bahasa yang sangat santun pun. Ibu, mohon maaf. Rasulullah SAW dulu kalau habis sholat, itu istighfar, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian beliau berpaling menghadap para jamaahnya. Inilah petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan Rasul kepada kita. Tetap Anda dibantah. Dia akan punya jawaban 10. Dia akan punya jawaban 10 nanti. Anda jawab 1, dia punya 10. Dia akan lebih mengingkari. Ya. Jadi itulah kejahilan mereka. Kasihan. Orang-orang yang justru menentang ini kasihan. Kapan? Ya ada waktunya, mungkin di saat dia santai, di saat... Karena orang yang lagi menentang itu kan dalam posisi dia berpikir yang tidak normal. Emosi yang dikendalikan sama dirinya. Jadi jawabannya apa? Iya. Senyumin saja. Iya. Anda, ya, Iya. sudah semuin. Anda jelasin berantem, Bu. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ya. Ketika adzan dikumandangkan atau menjelang adzan atau setelah adzan, ya kan? Mereka memperdengarkan ngaji. Sedangkan ente beraktivitas. Jawabannya adalah, kenapa ente aktivitas sudah adzan kok? Ya kan bener kan? Tadi kan habis adzan ente bilang. Oh belum adzan. Ya sudah, berarti Anda bersiap-siaplah untuk sholat. Ngapain Anda memperkarakan orang gitu ya.
Ya, sudah Anda bersiap-siap untuk sholat. Ya. Itu aja jawaban saya. Sibukkan dengan diri kita aja lah. Ya. Ada lagi? Ya, silahkan. Syukran Ustaz. Ustaz, masalah safar Ustaz. Kita biasa melakukan amalan sunnah pada saat mukim, zikir, baca Quran, dan mungkin beberapa sholat. Tapi pada saat safar, amalan kita itu terabaikan, terlalaikan. Sering apabila kalau kita keluar negeri atau keluar pulau itu, ada pekerjaan atau silaturahmi, sering terlalaikan. Apakah ini harus diqodho atau apa Ustaz amalan yang biasa kita kerjakan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan di Al-Quran Allah berfirman, dan itu selalu sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Apa maknanya? Maknanya adalah kata Abdullah bin Mas'ud, an yudhkar wala yunsa. Allah itu selalu diingat dan jangan dilupakan. Diingat itu apa? Terus belajar, termasuk zikir. An yushkar fala yukfar. Syukur dan jangan kufur. An yuta' fala yu'sa. Untuk ditaati, jangan maksiat. Jadi zikir. Dan zikir itu kan ada dua macam. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang dibatasi dengan kondisi dan keadaan tertentu. Naik kendaraan, ketika kita sudah duduk, ada zikirnya. Kemudian ketika kita pulang dari safar, ada zikirnya. Ketika kita meninggalkan rumah, keluar rumah, ada zikirnya. Masuk rumah, ada zikirnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan semuanya zikir, muqayyad, dibatasi. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ini dibatasi dengan, termasuk zikir pagi, zikir sore, ini kan dibatasi. Zikir mutlak, ini zikir dibaca kapan saja, di mana saja. Asal jangan di toilet. Nah, semua zikir ini dibaca kapan? Baik kita mukim maupun kita dalam kondisi safar. Makanya punya ayatnya, haqqa tuqati. Bertakwalah kamu dengan takwa yang benar. Tidak ditinggalkan. Ya memang semua ini akan berjalan sesuai dengan kebiasaan. Sehingga Imam Ibnu Katsir memiliki komentar yang bagus di ayat ini. Yaitu, hafidhu alal Islam, ala sihatikum wa salamatikum. Jaga Islam ini dengan benar. Baik di saat Anda sehat, maupun di saat Anda dalam kondisi selamat. Tentunya dalam kondisi apa saja. Jaga Islam ini. Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah, diri, duduk, tidur, apa saja zikir sama Allah. Jaga. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Sebelumnya, fa innal karima qad ajra bi karamihi anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Sesungguhnya zat yang maha mulia telah menetapkan dengan kemuliaannya bahwa seseorang yang hidup dengan kebiasaan sesuatu, hidup dengan terbiasa melakukan sesuatu, dia akan wafat dengan kebiasaan itu. Waman mata ala syai'in bu'itha alaih. Dan siapa yang wafat dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur dalam kondisi yang sama. Itu makna haqqa tuqati. Jadi perlu apa? Kita semua ini harus saling apa? Membiasakan. Lupa, ya manusia, lupalah, kita bukan malaikat ya. Terlewat, ya manusia terlewat. Itulah namanya pentingnya saling ingat, mengingat, nasihat, menasehati.
sadar. Kemudian apakah perlu dikodok zikir? Lupa perlu dikodok zikirnya? Enggak ada zikir dikodok. Ya, enggak ada zikir cerita dikodok kan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.